Dalam video ini akan dibahas latihan soal tentang momentum dan impuls. Ada 10 soal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, bola basket bermasa 0,6 kg, ini M, dilemparkan ke arah keranjang dengan kecepatan 5 meter per sekon, kita sebut V1. Bola bersentuhan dengan keranjang selama 0,01 sekon, ini adalah delta T. Dan memantul dengan kecepatan 10 meter per sekon, berarti ini adalah V2. Tentukan arah dan nilai gaya rata-rata yang dialami bola basket F. Kita gambarkan kejadiannya, misalnya ini adalah ring, ini lantai, kemudian ada bola dilemparkan ke kiri, ini kita sebut V1, memantul sehingga bergerak ke kanan, V2. Karena arah menentukan perhitungan, maka yang ke kiri kita beri tanda negatif, yang ke kanan kita beri tanda positif. Kemudian kita masukkan rumus kaitan antara momentum dan impuls. I sama dengan P2 dikurangi P1, dijabarkan menjadi F kali delta T sama dengan M kali V2 min M kali V1. F kali delta T sama dengan, karena masanya sama, faktorkan keluar, M kurung buka V2 min V1. Yang ditanya adalah F. F sama dengan M V2 min V1 per delta T. Masukkan angkanya. F sama dengan M-nya 0,6, V2-nya positif 10 dikurangi V1-nya ke kiri negatif 5, delta T 0,001. F sama dengan 0,6 plus 15, karena di sini negatif ketemu negatif, dibagi 0,001. Maka F sama dengan 9.000 Newton. Nilainya positif, artinya ke kanan. Nomor 2. Bola A bermasa 0,8 kg MA bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon ke arah timur, ini VA. Timur itu ke kanan, maka nilainya nanti positif. Dalam waktu bersamaan, bola B bermasa, ini berarti MB, sedang bergerak ke arah barat dengan kecepatan 2 meter per sekon. Berarti ini VB, karena ke barat maka negatif. Hitunglah perbandingan momentum benda A dan momentum benda B. PA per PB. Langsung masukkan ke persamaan. PA per PB sama dengan MA kali VA, MB kali VB. MA-nya 0,8, VA-nya plus 2, MB-nya 0,4, VB-nya min 2. Coret-coret, coret-coret, sisa 2. Berarti ini minus 2 per 1. Soal nomor 3. Benda bermasa 0,6 kg M dijatuhkan tanpa kecepatan awal, berarti ini V1-nya sama dengan 0. Dari ketinggian 7,5 meter, ini H, di atas tanah. Tentukan besar momentum saat tepat akan menyentuh tanah, berarti ini adalah P. Kita gambarkan dulu kejadiannya. Ini tanah, kemudian di sini ada kondisi awalnya. Ketinggiannya adalah H sama dengan 7,5 meter. Pada kecepatan awal, nilainya sama dengan 0. Kemudian benda ini jatuh tepat akan menyentuh tanah, kira-kira di sini. Kita harus cari dulu berapa V2-nya. Caranya, kita manfaatkan hukum kekekalan energi. Karena tidak ada gaya gesek, kemudian kecepatan awalnya sama dengan 0, maka bisa langsung pakai rumus cepat V2 sama dengan akar 2G kali H. V2 akan sama dengan akar dari 2 dikali G-nya, kalau tidak diketahui masukkan 10, dikali H 7,5. V2 sama dengan akar dari 150. V2 akan sama dengan akar dari 25 dikali akar 6. V2 sama dengan akar 25 adalah 5, akar 6 tidak bisa disederhanakan. Maka V2 5 akar 6 meter per sekon. V2 arahnya ke bawah, maka nanti di sini diberi tanda negatif.
Kemudian masukkan ke rumus P. P akan sama dengan M dikali V2. Yang ditanya adalah momentum ketika bendanya tepat akan menyentuh tanah. Maka pakai V2. P sama dengan M-nya 0,6 dikali V2-nya minus 5 akar 6. P sama dengan minus 3 akar 6 kilogram meter per sekon. Tanda minus artinya arah momentumnya ke bawah. Oke, nomor 4. Bola bermasa 80 gram dirubah ke kilo, berarti ini 0,08 kilo. Dijatuhkan dari ketinggian 7,2 m. Kita sebut ini ketinggian awal misalnya H0, lalu dipantulkan kembali oleh lantai hingga ketinggiannya 5 meter. Ini adalah pantulan yang pertama, kita sebut H1. Jika bola bersentuhan dengan lantai selama 0,4 sekon, delta T, tentukan gaya rata-rata yang dikerjakan bola terhadap lantai. Ini adalah F. Kita gambarkan kejadiannya. Ini lantai, kemudian ini adalah kondisi awal bola. Ketinggian awalnya adalah H0. Bola ini dijatuhkan, maka kecepatan ketika di atas ini adalah 0. Kita sebut V1. Kemudian bola ini menyentuh lantai dan kemudian mantul sampai ketinggiannya H1. Pertama-tama kita harus cari dulu berapa kecepatan bola ketika tepat akan menumbuk lantai. Kita sebut sebagai V2. Caranya pakai rumus cepat. V2 sama dengan akar dari 2G kali H0. Kita lihat pergerakan dari sini sampai tepat akan menyentuh lantai. Maka V2 sama dengan akar dari 2 dikali 10. G-nya tidak diketahui, masukkan 10. H0-nya 7,2. V2 sama dengan akar dari 144. V2 sama dengan akar 144 adalah 12 meter per sekon. Karena V2 arahnya ke bawah, maka nanti di sini kasih tanda negatif. Kemudian, ketika bendanya sudah menyentuh lantai dan mantul ke atas, maka akan ada kecepatan sesaat setelah menumbuk lantai. Arahnya ke atas. Ini misalnya kita sebut sebagai V3. Sampai pada ketinggian 5 meter, kecepatannya habis. Kita sebut sebagai V4 sama dengan 0. Karena ketinggian maksimum pantulannya hanya di 5 meter. Berarti kecepatan di sini habis. Untuk mencari V3, kita pakai rumus yang sama, tetapi pergerakan dari bawah sampai ke atas. Maka V3 akan sama dengan akar dari 2G kali H1. Yang ini. Sama dengan akar dari 2 kali 10 kali H1-nya 5. Akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10 meter per sekon. V3 arahnya ke atas, maka di sini nilainya plus. Kalau sudah mencari V2 dan V3, maka kita bisa mencari gaya yang dikerjakan oleh lantai terhadap benda. Masukkan kaitan antara impuls dan momentum. M V2 min M V1. I sama dengan F kali delta T sama dengan M-nya faktorkan keluar. V2 min V1, maka F sama dengan M V2 min V1 per delta T. F sama dengan masanya 0,08. V2-nya, V2 yang dimaksud di sini berarti kecepatan yang ketiga. Yang ini, karena setelah menumbuk lantai. 10 minus V1 yang dimaksud di sini berarti adalah yang ini. Kecepatan sebelum menumbuk lantai. Minus 12. Delta T-nya 0,4. F sama dengan 0,08. 10 plus 12. Minus ketemu minus plus 0,4. F sama dengan 0,08 dikali 22 dibagi 0,4. Maka F sama dengan 22 per 5 Newton. Nilainya positif, berarti arahnya ke atas. Arah gayanya ke atas. Lanjut nomor 5. Perhatikan grafik hubungan antara gaya rata-rata dengan selang waktu delta T berikut.
Berdasarkan grafik di atas, ini maksudnya grafik di bawah, tentukan besar impuls pada selang waktu 0 sampai 3 sekon. B. Besar perubahan momentum pada selang waktu 0 sampai 4 sekon. Perubahan momentum ya tidak lain adalah impuls, sama saja. Kita mulai dari yang A. Kalau menjumpai soal tentang grafik, maka untuk mencari impuls bisa dilihat dari luas daerah di bawah kurva. Pertanyaan yang A itu adalah dari selang waktu 0 sampai 3. Berarti dari sini sampai 3 di sini. Kalau diperhatikan, luasan yang dimaksud ini adalah luasan segitiga yang bagian bawah. Maka impuls itu akan sama dengan luas segitiga. Luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali alasnya berarti yang ini ya, dari 0 sampai 3. 3 dikali tingginya itu dari 0 sampai minus 4. Minusnya masukkan. Berarti ini min 4. Sama dengan min 6 Newton sekon. Tanda minus ini menunjukkan bahwa segitiganya itu berada di bagian bawah sumbu X. Maka ini jawabannya. Yang B. Besar perubahan momentum atau impuls pada selang waktu 0 sampai 6 sekon. Berarti dari sini sampai ke sini. Kalau diperhatikan, segitiga yang bawah dengan segitiga yang atas, luasnya sama. Tingginya sama-sama 4, yang bawah juga sama-sama 4. Alasnya sama-sama 3, ini ke sini juga 3. Bedanya, yang satu berada di bawah, bernilai negatif, yang satu berada di atas, bernilai positif. Maka kalau dijumlahkan, nilainya sama tapi beda tanda positif dan negatif, maka nanti I-nya pasti sama dengan 0, habis. Nomor 6. Gambar tersebut menunjukkan kurva gaya terhadap waktu yang bekerja pada sebuah partikel bermassa 2 kg. Ini M. Tentukan impuls total benda tersebut. Untuk mencari impuls, kita pakai luas. Kalau dilihat dari gambar, luas yang dimaksud adalah luas trapesium. Yang ini. Maka, pakai rumus luas trapesium. Trapesium. Luasnya adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar, berarti BC ditambah AD. BC ditambah AD. Sisi sejajarnya kan berarti ini ya. BC kemudian AD. Dikali tingginya. Tingginya berarti T misalkan kita sebut itu. Tingginya yang ini. Ya. Masukkan angkanya. Setengah dikali BC-nya dari 2 ke 4. Berarti ini adalah 2. Ditambah dari A ke D. 5 kurangi 1. 4. Dikali tingginya dari B sampai ke bawah. Itu 2. 2 yang bawah coret dengan 2 yang atas, maka ini dapatnya 6 Newton sekon. Nomor 7. Sebuah bola karet 75 gram, ini massa dijadikan kilo berarti 0,075 kg, dilemparkan horizontal sehingga membentur dinding seperti gambar berikut. Bola karet terpantul dan berbalik arah dengan laju yang sama. Tentukan besar impuls yang terjadi pada bola. Yang ditanya adalah I. Bola ketika bergerak ke kanan, kecepatannya 20 meter per sekon. Diberi tanda positif. Kemudian memantul bergerak ke kiri. Kecepatannya sama, tetapi arahnya berbeda. Maka nanti di sini nilainya minus 20 meter per sekon. Yang ditanya adalah impuls. I sama dengan mv2 min mv1. Misalnya ini saya sebut sebagai V2, ini saya sebut sebagai V1. I sama dengan M-nya faktorkan keluar, V2 min V1. I sama dengan 0,075, V2-nya minus 20, min V1-nya plus 20. Maka I sama dengan 0,075 dikali min 40. I sama dengan minus 3 Newton sekon. Tanda minus artinya impulsnya ke kiri. Lanjut, nomor 8. Dua benda bermassa masing-masing 4 kg dan 6 kg. Kita sebut M1 dan M2. Bergerak dalam bidang datar licin dengan kecepatan 5 meter per sekon. Kita sebut ini V1. Kemudian ini V2.
Karena bergeraknya berlawanan arah, maka nanti salah satu harus negatif. Misalnya V1-nya kita sebut positif, bergerak ke kanan, maka nanti V2-nya bergerak ke kiri, negatif. Tumbukan yang terjadi adalah lenting sempurna. Lenting sempurna berarti E sama dengan 1. Tentukan kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan. Yang ditanya adalah V1 aksen dan V2 aksen. Kita gambarkan kejadiannya. Ini ada benda 1 bergerak ke kanan, maka V1 nilainya positif nanti. Kemudian ada benda 2 bergerak ke kiri, maka nilai V2 negatif. Pertama-tama masukkan hukum kekekalan momentum. M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Masukkan angkanya. M1 4, V1-nya tambah M2-nya 6, V2-nya ke kiri, maka nilainya minus 10. M1-nya 4 dikali V1 aksen ditambah M2 6 dikali V2 aksen. 4 kali 5 20, 6 kali min 10 minus 60. Ini 4 V1 aksen ditambah 6 V2 aksen. 20 dikurangi 60 berarti ini minus 40 sama dengan 4 V1 aksen ditambah 6 V2 aksen. Disederhanakan sama-sama dibagi 2, maka ini min 20 sama dengan 2 V1 aksen ditambah 3 V2 aksen. Kita sebut ini sebagai persamaan 1. Kemudian persamaan kedua kita manfaatkan rumus koefisien restitusi. E sama dengan minus V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Ingat ya, rumus koefisien restitusi. Karena lenting sempurna maka E sama dengan 1. Kemudian minusnya kalikan ke dalam, ini menjadi min V2 aksen plus. Minus ketemu minus jadi plus V1 aksen. V2 tadi nilainya minus 10. V1 nilainya plus. Berarti ini min 5. Kemudian 1 sama dengan minus V2 aksen plus V1 aksen. Min 10 min 5 berarti min 15. Min 15 kalikan ke ruas kiri, maka menjadi, pindah sini, min 15 sama dengan min V2 aksen plus V1 aksen. V1-nya pindahkan ke depan, min 15 sama dengan V1 aksen min V2 aksen. Kita jadikan persamaan kedua. Kita sudah dapat persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian lakukan eliminasi untuk persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 tadi min 20 sama dengan 2V1 aksen ditambah 3V2 aksen. Persamaan 2 min 15 sama dengan V1 aksen min V2 aksen. Kita pertama-tama eliminasi dulu yang V1. Maka yang bawah ini kita kalikan 2, yang atas kalikan 1. Ini kali 1, ini kali 2. Saya pindah ke bawah. Ini tetap min 20 sama dengan 2V1 aksen ditambah 3V2 aksen. 2 kalikan ke min 15 berarti min 30 sama dengan 2V1 aksen min 2V2 aksen. Karena yang mau dihilangkan adalah V1 dan ini kebetulan sudah positif, maka ini dikurang. Minus ketemu minus 30 jadi plus 30. Plus 30 minus 20 berarti ini 10. Ini habis. Minus ketemu minus jadi plus. 3 tambah 2 berarti ini plus 5 V2 aksen. Maka V2 aksen sama dengan 10 per 5. V2 aksen sama dengan 2 meter per sekon. Ini V2 aksennya. Nilainya positif ya, maka nanti ini geraknya pasti ke kanan. Kemudian untuk mencari V1 kita bisa pakai persamaan 1 atau persamaan 2. Misalnya kita pakai persamaan yang kedua, maka ini min 15 sama dengan V1 aksen min V2 aksen. Min 15 sama dengan V1 aksen min V2-nya masukkan dari sini tadi 2, maka min 15 minus 2-nya pindahkan ke kiri jadi plus 2 sama dengan V1 aksen. V1 aksen sama dengan min 13 meter per sekon. Tanda minus artinya bendanya bergerak ke kiri. Oke. Berikutnya nomor 9. Bola A dan B masing-masing bermassa 1 kg,
MA dan 2 kg MB. Secara bersamaan dilepaskan, berarti nanti kecepatannya ini sama dengan 0. Hingga meluncur di atas bidang yang licin seperti gambar. Setelah bertumbukan di bidang datar, kedua benda menjadi satu. Wah, kalau menjadi satu, berarti ini artinya VA aksen sama dengan VB aksen. Kita jadikan simbolnya satu saja menjadi V aksen. Tentukan kecepatan kedua bola setelah tumbukan. Wah, ini yang dicari nanti. Ini berapa nilainya? Ketika di atas ini, kecepatan benda A sama dengan 0. Ini juga sama, VB sama dengan 0. Karena kedua benda dilepaskan. Peristiwa tumbukan itu terjadi di sini, di bidang yang datar. Maka pertama-tama, kita harus mencari dulu berapa kecepatan bola A ketika sudah berada di lantai yang datar. Demikian juga dengan benda B ketika sudah berada di lantai yang datar. Ini kan nanti ada VA, kemudian di sini ada VB. VA yang di sini beda dengan VA yang atas. VB yang di sini juga beda dengan VB yang di atas. Kita cari dulu nih berapa kecepatan masing-masing. Karena kecepatan awal yang di sini sama dengan 0, kemudian bidangnya ini licin, maka bisa pakai rumus cepat. VA akan sama dengan akar dari 2G kali HA. HA-nya ini 5. Berarti akar dari 2 kali G-nya masukkan 10, HA-nya 5. Akar dari 100, yaitu 10 meter per sekon. VA yang di sini geraknya ke kanan, maka nanti ini kita beri tanda positif ya. Kemudian VB, sama rumusnya akar 2G dikali HB. Akar dari 2 dikali 10, HB-nya ini 3,2, maka ini akar dari 64. Akar dari 64 adalah 8 meter per sekon. Karena VB yang di sini geraknya ke kiri, maka nanti kita masukkan tanda negatif. Kalau sudah peristiwa tumbukannya terjadi di bidang datar, maka bisa pakai hukum kekekalan momentum. MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. MA-nya 1, VA-nya 10 ditambah MB-nya 2, VB-nya minus 8, MA-nya 1, VA aksennya kan sama dengan VB aksen. Kita ganti simbolnya menjadi V aksen saja. V aksen ditambah MB-nya 2 kali V aksen, ganti ya. Kemudian ini 10, ini minus 16, 1 tambah 2, 3 V aksen. Berarti 10 dikurangi 16, min 6 sama dengan 3 V aksen. V aksen sama dengan min 6 per 3. V aksen sama dengan minus 2 meter per sekon. Tanda minus mengartikan bahwa setelah tumbukan kedua benda bergerak ke kiri. Lanjut. Nomor 10. Bola bekel bermasa 20 gram, ini M, jadikan kilo, 0,02 kg, dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Sesaat setelah bola menumbuk lantai, untuk pertama kali, bola memantul dengan ketinggian 2 meter. Ini kita sebut pantulan pertama, H1. Dan pada pantulan kedua, tingginya 1,75. Ini kita sebut H2, pantulan kedua. Hitunglah koefisien restitusi, E, dan tinggi bola mula-mula ketika dijatuhkan, H0. Gambarkan, ini ada ketinggian mula-mula, kita sebut sebagai H0. Kemudian mantul untuk pertama kalinya, kita sebut ini sebagai H1. Kemudian mantul untuk kedua kalinya, kita sebut sebagai H2. Yang ditanya adalah koefisien restitusi. Yang pertama, E sama dengan akar dari H1 per H0. Karena H0-nya tidak diketahui, bisa juga pakai akar dari H2 per H1. Kita pakai yang ini berarti ya. E sama dengan akar dari H2-nya 1,75, H1-nya 2. E sama dengan akar dari 7 per 8. Kalau mau disederhanakan, ini menjadi E sama dengan akar 7 per akar 2 kali akar 4. Akar 8 kan bisa dirubah menjadi akar 2 kali akar 4. Maka E sama dengan akar 7 per 2 akar 2. Udah, ini yang paling sederhana. Tidak bisa diapa-apakan lagi. Kemudian yang B, tinggi bola mula-mula. Kita pakai kaitan antara ini. H1 per H0 sama dengan H2 per H1. Maka ini saya tuliskan ulang. Akar dari H1 per H0
sama dengan akar dari H2 per H1. Ruas kiri dan ruas kanan dihilangkan akarnya bisa sama-sama dipangkatkan 2. Maka tersisa H1 per H0 sama dengan H2 per H1. Yang ditanya adalah H0. Maka H0 sama dengan H1 kali H1 per H2. H0 sama dengan 2 kali 2 H2 1,75. Maka H0 sama dengan 16 per 7 meter. Ini jawabannya. Demikian latihan soal untuk momentum dan impuls. Kalau masih belum paham, silahkan menonton kembali video-video penjelasan materi yang sebelumnya. Semoga berhasil.